Kampung Kebaktian Sampora terletak di RW 3, Kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk 2.680 jiwa, jumlah kepala keluarga 720, dan jumlah PUS 535. Hampir seluruh masyarakat di Kampung Kebaktian memiliki akses air bersih berupa sumur, yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tempat pembuangan sampah, biasanya ada masyarakat yang nakal untuk membuang sampah ke sungai. Ada pula yang membakar sampah tersebut, tetapi bukan berarti tidak ada masyarakat yang taat membuang sampah pada tempatnya. Mereka kadang menaruh sampahnya terlebih dahulu di depan rumah, kemudian petugas kebersihan akan mengangkut dan membawanya ke tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Raya Bogor nomor 47 Nanggewer Mekar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915. Kampung tersebut cukup banyak pencemaran, mulai dari pencemaran air, udara, dan tanah. Bisa kita lihat bahwa yang membuang sampah sembarangan, bahkan ada bekas bakaran sampah yang dapat merusak udara. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Pencemaran air di Kampung Kebaktian tidak menyangkut pautkan dengan kebutuhan sehari-hari seperti air mandi, air konsumsi yang keruh, atau air yang berbau. Tetapi pencemaran air berupa danau yang tidak dapat mengalir disebabkan karena tidak adanya aliran, sehingga pada saat hujan danau berlumut dan saat panas danau terjemur, sehingga menghasilkan lumut yang sangat banyak. Kondisi sungai sangat disayangkan karena banyak sampah-sampah dan air yang sangat keruh. Di saat hujan terus-menerus dan berturut-turut pun tak jarang air sungai sangat deras alirannya dan naik ke atas permukaan. Akses jalan di Kampung Kebaktian sangat baik, jalanannya pun tidak rusak dan cukup lebar. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ada 3. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah atau darat. Pada kesempatan kali ini, kelompok ozon akan menjelaskan tentang pencemaran air dan pencemaran tanah. Penyebab terjadinya pencemaran air adalah pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga ke perairan. Adanya partikel-partikel tanah di perairan akibat adanya erosi. Penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Tumpahnya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara radiasi, dan mikroorganisme. Penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Umumnya, limbah domestik berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai. Limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulpen, kertas, rayon, pengawetan buah, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Biasanya berasal dari pestisida atau diklorodifenyl triklorotana yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman.
Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara adalah bebasnya karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, asap rokok, asap cerobong pabrik. Adanya asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi, sehingga dapat menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Bebasnya partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur ke udara akibat dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik. Adanya klorofluorokarbon dari hasil kebocoran mesin pendingin seperti kulkas dan AC mobil. Dampak dari pencemaran lingkungan adalah yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang kedua, berkurangnya kesuburan tanah. Yang ketiga, menipisnya lubang ozon. Dan yang keempat adalah punahnya flora dan fauna. Pencemaran yang terjadi di lingkungan sulit untuk diatasi. Namun, bukan berarti tidak dapat dicegah. Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi dampak pencemaran air, udara, ataupun tanah. Limbah industri merupakan salah satu penyebab pencemaran. Limbah yang mengandung bahan kimia sebelum dibuang harus diolah sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem. Sebab lingkungan yang sehat dan bersih sangat mempengaruhi kesehatan orang-orang di sekitarnya. Untuk bisa menciptakan lingkungan sehat, tentu diperlukan adanya peran manusia sebagai makhluk hidup yang kerap menyebabkan pencemaran. Dengan menciptakan lingkungan sehat, maka akan berpengaruh pada kualitas kesehatan dan kenyamanan hidup. Ciri-ciri lingkungan yang sehat adalah yang pertama, sirkulasi udara lancar dan bersih. Salah satu ciri lingkungan sehat dan bersih ialah memiliki sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi udara tersebut ditandai dengan udara yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak menyebabkan gangguan pernapasan ketika dihirup. Bersihnya udara pada lingkungan yang sehat disebabkan oleh minimnya polusi pada lingkungan tersebut dan menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitarnya. Kedua adalah ketersediaan sumber air bersih. Selanjutnya, ciri lingkungan sehat bisa ditandai dengan adanya ketersediaan sumber air bersih. Lingkungan sehat biasanya memiliki sumber air bersih yang alami. Sumber air tersebut bisa berasal dari sumur, sungai, atau mata air yang belum tercemar. Air bersih yang berasal dari sumber alami bisa digunakan untuk kebutuhan mandi, bahkan bisa diolah agar layak konsumsi. Apabila air tidak berwarna dan tidak beraroma, maka dapat dipastikan bahwa kualitas air cukup bersih dan aman untuk digunakan. Ketiga adalah banyak pepohonan. Selain udara dan air, ciri lingkungan bersih dan sehat juga bisa ditandai dengan banyaknya pepohonan rindang di sekitar tempat tinggal. Selain membuat lingkungan menjadi rindang, pepohonan juga dapat menghasilkan oksigen yang mendukung kelancaran sirkulasi udara. Inilah yang membuat lingkungan dengan pepohonan rindang terasa lebih teduh, sejuk, dan nyaman. Pengelolaan sampah baik. Lingkungan yang sehat biasanya ditandai dengan ketersediaan tempat pembuangan sampah yang baik dan dibagi menjadi organik dan anorganik. Kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa dipengaruhi oleh ketiadaan tempat sampah di lingkungan sekitar. Maka dari itu, untuk menciptakan lingkungan sehat, perlu disediakan tempat sampah dan tempat pembuangan yang layak. Sampah yang dikelola dengan baik bisa membuat lingkungan menjadi bersih dan tidak kotor sehingga terhindar dari penyakit. Selain tempat sampah layak, kesehatan lingkungan juga tercermin dari sistem pengelolaan sampah. Sampah-sampah yang telah terkumpul sebaiknya tidak didiamkan terlalu lama dalam kondisi terbuka sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Setiap sampah akan diklarifikasi menjadi sampah organik dan sampah anorganik.
Sampah organik dapat diolah menjadi bahan kompos, sedangkan sampah anorganik juga bisa didaur ulang agar nilai ekonomisnya meningkat. Yang kelima adalah saluran air lancar dan bersih. Kondisi kesehatan lingkungan tempat tinggal juga sangat dipengaruhi oleh saluran air yang lancar dan bersih. Sistem drainase lingkungan tidak boleh dibiarkan tersumbat oleh sampah dan lumpur, karena saluran air yang tersumbat tidak cuma rentan menimbulkan banjir, melainkan juga bisa menjadi tempat perkembangbiakan mikroorganisme penyebab penyakit.